tentang pembagian jam untuk pengumpulan tugas. Masih ada tentang ini Bapak Ibu? Pengumpulan tugas? Masih ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk ke mungkin ada hal yang membuat kurang paham atau semakin paham dengan narasi yang dibagikan oleh guru kelas. Monggo bisa disampaikan tentang narasi mingguan yang disampaikan oleh guru kelas. Apakah cukup membantu memahami proses seminggu ke depan, ataukah kurang membantu memahami proses seminggu ke depan? Monggo silahkan yang akan menanggapi tentang narasi mingguan. Ada Bapak Ibu? Ya, dari Mama Randu dan Mama Eda, kelas 3 dan kelas 1, itu narasi mingguan cukup membantu proses belajar seminggu ke depan. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Atau semakin tidak paham mungkin dengan narasi mingguan yang disampaikan oleh guru kelas? Semoga Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk membaca ya panduan seminggu ke depan. Oke, dari Pak Lanjar cukup membantu. Oke, semakin paham. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan ke ini pembiasaan baru untuk bangun pagi, mandi, baru presensi. Tadi sudah disampaikan Mem Novi. Mungkin ada tanggapan tentang hal ini Bapak Ibu? Sesuai dengan kondisi di rumah. Sepertinya anak-anak kita sudah semangat sekolah ya. Jadi bangun pagi, terus mandi, terus presensi. Semangat sekali untuk bersekolah. Belajar di rumah maksudnya. Ya, oke, kita masuk ke alur PJJ ya. Tadi sudah disampaikan Mem Novi tentang alur PJJ. Nah, alur pembelajaran jarak jauh ini mungkin ada yang Bapak Ibu masih ingat video yang disampaikan oleh guru kelas kepada Bapak Ibu pada awal pertama masuk dulu. Itu yang dari yayasan ya Mem ya, sepertinya ya. Itu ya. Itu mudah-mudahan cukup membantu Bapak Ibu untuk memahami alur PJJ di unit SD. Kemudian karena itu sumbernya dari laboratorium, jadi semua unit menyampaikan tautan itu kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk alur PJJ yang pada subtema kedua ini sama dengan alur PJJ subtema yang pertama. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan tentang alur PJJ ini Bapak Ibu? Ya, jika cukup jelas, saya masuk ke Sapa Sabtu sebagai sapaan direksi. Nah, ini mungkin Bu Tika bisa menjelaskan tentang Sapa Sabtu, monggo. Ya, terima kasih Bu Fatmi. Ya, prinsipnya sebetulnya kami dari direksi itu berusaha untuk membuka komunikasi seluas-luasnya dengan Ibu Bapak. Jadi upaya apapun kami coba lakukan karena tatap muka kan sangat-sangat terbatas.
Sehingga kemudian kami memutuskan untuk melakukan Sapa Sabtu. Jadi pada hari Sabtu kami direksi akan menyapa ibu bapak melalui YouTube Sekolah Dasar Mangunan untuk beberapa hal, yang menyampaikan beberapa hal yang mungkin terjadi dalam seminggu atau yang akan datang. Harapannya menjadi jadi supaya kita semua saling tahu apa sih yang terjadi. Nah, yang 2 terakhir ini kami juga tambahkan beberapa kegiatan anak dalam kelas. Nah, yang besok itu nanti ada kegiatan anak dalam kelas ekspresi. Harapannya juga supaya mereka ikut melihat apa sih yang terjadi di sekolah, apa sih yang terjadi dengan teman-teman yang lain, kan tidak pernah ketemu ya. Ketemu daring paling dengan teman-teman yang satu kelas saja, itu pun juga terbatas, tidak bisa satu kelas bertemu. Maka kemudian harapannya itu sedikit mengobatilah rasa, oh iya ternyata temanku ada yang membuat seperti ini, berkarya ini. Jadi harapannya ini menyemangati anak-anak juga untuk berkarya, kemudian untuk ibu bapak juga mendapatkan informasi. Sebenarnya informasinya juga akan sama dengan apa yang sudah kami upayakan juga untuk berikan dalam surat cinta kecil-kecil itu. Kalau ada sesuatu yang kami perlu beritakan itu kan lewat surat-surat juga ada. Sebenarnya sama, hanya ini kita juga melakukan bentuk yang berbeda dan kami mencoba untuk lebih dekat lah. Karena kadang-kadang ada yang lebih suka melihat, menyaksikan sesuatu yang visual, ada yang membaca dengan teliti. Nah, kalau dua-duanya harapannya lebih banyak menyentuh ibu bapak semua. Sejauh ini saya lihat memang belum semua itu menyaksikan. Nah, harapannya nanti setelah ini ibu bapak bisa turut serta mengajak anak-anaknya, temannya, sesama orang tua untuk juga yuk kita sama-sama menyaksikan. Saya tidak cari like-nya ya di sini. Kami tidak cari like-nya, tapi yang penting apa yang kami coba sampaikan itu sampai ke ibu bapak sekalian. Nah, itu memang kenapa Sabtu? Karena Sabtu itu banyak yang kalau bekerja itu libur. Meskipun ada yang tidak libur juga, tapi setidaknya ada cukup banyak yang libur. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada tanggapan atau masukan, silahkan, kami sangat senang. Awal itu kan yang pertama itu memang kami silahkan Ibu berkomentar, Bapak berkomentar, lalu menulis di kolom komentar. Tapi ternyata karena itu YouTube Kids jadi tidak ada komentar. Nah, silahkan kalau Ibu Bapak mungkin membutuhkan sesuatu yang perlu disampaikan dalam Sapa Sabtu, bisa menghubungi nomor HP sekolah admin itu. Yang mengoperasikan itu Mbak Erna, kadang-kadang saya. Jadi balasan itu biasanya kalau tidak saya, Mbak Erna. Jadi kira-kira seperti itu. Apa lagi? Ya kira-kira itu sih Sapa Sabtu. Monggo silahkan masukannya. Ini ada yang menanggapi mamanya Wiksa ya. Saya di sekolah sih, tapi memang remang-remang ini Bu kalau malam, kalau sore di sekolah ini. Jadi mungkin nggak terlalu kelihatan ya atau gimana ini. Monggo silakan. Silakan Bapak Ibu yang akan menanggapi tentang Sapa Sabtu. Monggo. Saya izin Bu Patmi. Monggo, silakan. Baik, matur suwun Bapak dan Ibu. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Wiksa, ibunya. Kok saya Wiksa, selamat pagi, saya sehat, kok jadi kayak persensi. Saya Nastiti, orang tuanya Wiksa, terkait dengan Sapa Sabtu. Cukup efektif untuk anak kami, Wiksa, karena ini saya punya 2 anak yang besar dan Wiksa yang kecil. Yang besar tidak bersekolah di SD Mangunan, yang kecil berada di SD Mangunan.
Kemudian Sapa Sabtu dengan melibatkan dokumentasi dari kakak-kakak kelas Wiksa itu ternyata sangat dinikmati baik oleh Wiksa ataupun juga anak yang pertama. Bagi Wiksa pun kemudian jadi mengetahui bahwa dia bagian dari satu komunitas pembelajar karena dia jadi tahu oh ternyata ada kakak yang lebih dewasa yang juga melakukan kegiatan aktivitas seperti yang dilakukan oleh Wiksa dengan berbagai stimulasi yang berasal dari ibu guru yang ada di kelas. Jadi menjadikan dia semakin mantap kalau dia punya teman-teman yang juga belajar yang sama. Sedikit saran saja terkait dengan yang Sapa Sabtu kemarin, Nyun Sewu audio backsound-nya terlalu besar, jadi ekspresi anak-anak di bagian belakang itu malah ketutup dengan audio backsound-nya, jadi Nyun lebih diperhatikan terkait dengan teknis audio dari video yang disajikan. Selanjutnya tadi nulis di chat box, Bu Tika tampak seperti malam hari, kayaknya ilusi optik karena di sebelahnya ada kaca hitam lalu ada lampu, kesannya jadi sudah berada di malam hari. Tapi lebih dari itu mengapresiasi terkait dengan Sapa Sabtu. Matur suwun. Ya, terima kasih Bu Nastiti. Ayo toh, koyo malam hari. Ya. Di kantor Bu, di dalam ruang kantor. Ini saya di kantor ini. Itu kayak sudah malam lalu rembulannya itu di belakang gitu loh. Iya, itu bayangan lampu. Oh iya. Lampu di layar TV. Siap, saya kira Bu Tika baru di Jepang apa di mana. Sudah Sudah malam gitu ya Bu. Atur suwun, nggih. Nggih. Monggo Bu Tika mau ditanggapi. Ya, terima kasih. Ya, ini kami juga sedang belajar ya, karena memang membuat video itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Kemudian kami kan sebenarnya itu mengumpulkan karya-karya anak itu juga sudah mulai dari hari Rabu, Kamis. Nah, hanya kadang-kadang memang kemudian ada kegiatan yang baru hari Jumat seperti itu baru ditambahkan hal-hal seperti itu yang kemudian kadang-kadang itu sedikit jadi kami masih kurang editingnya itu masih kurang optimal, intinya begitu. Tapi nanti kami akan coba perbaiki ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih sekali masukannya Ibu. Oke. Matur nuwun Bu Tika, Mama Wiksa. Bapak Ibu ada yang lain? Di chat sudah beberapa orang tua yang menyampaikan Sapa Sabtu itu membangkitkan semangat anak. Jadi anak-anak melalui kegiatan-kegiatan yang ditampilkan oleh anak-anak itu ternyata mereka excited untuk melihatnya. Ya, gitu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak saya lanjutkan ke bagian literasi pustaka. Monggo ini Bu Tika atau Bu Novi? Pak Wandi. Oh Pak Wandi. Oh iya Pak Wandi Mojo. Silakan Pak Wandi. Mikrofonnya dinyalakan. Nah. Baik Ibu Bapak, selamat sore. Kami dari tim kesiswaan ini kerjasama dengan Pak Andi dari Divisi Perpustakaan. Jadi untuk bulan ini kami mencoba untuk membuka ruang apresiasi SD eksperimental Mangunan, di mana untuk ruang apresiasi untuk bulan ini adalah puisi di Indonesia memberi kehidupan. Nah, mengapa kami memilih tema ini? Ini merupakan penggabungan dari tema subtema sekolah, yakni Tanah Indonesia Pemberi Kehidupan, dan bulan bahasa. Karena kebetulan pada bulan Oktober merupakan bulan bahasa, nah maka kami mencoba menggabungkan dua hal itu. Nah, Ibu Bapak, ruang apresiasi kali ini
itu akan mengajak teman-teman Garuda yang gemar menulis, membaca, musikalisasi, atau apapun berkaitan dengan puisi. Nah, supaya nanti ini bisa mengirimkan karyanya agar kemudian bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, untuk kali ini kesiswaan dan tim perpustakaan itu mengajak ibu bapak dan teman-teman Garuda untuk bisa melihat contoh-contoh puisi yang ada di buku-buku teman-teman Garuda, atau mungkin di majalah-majalah anak, atau mungkin bisa melihat juga di surat kabar, atau mungkin di tautan yang ada di internet. Nah, ibu bapak, lalu kira-kira bagaimana caranya supaya karya teman-teman Garuda ini nanti dapat diapresiasi? Nah, ada beberapa hal yang kemudian perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, hasil karya teman ini dapat berupa video, membacakan puisi, atau musikalisasi puisi, atau karya tulis puisi, bisa berupa ketikan atau tulis tangan. Kemudian yang kedua, karya bersifat orisinil atau milik sendiri. Bila teman-teman hendak membacakan, musikalisasikan atau menulis indah puisi yang sudah dibuat orang lain, teman-teman harus menyertakan nama penciptanya. Kemudian yang ketiga, teman-teman dalam mencipta karya dapat didampingi oleh orang tua, ibu, bapak, atau mungkin kakak. Atau bisa juga dengan teman-temannya. Nah, kemudian yang keempat, untuk karya, baca, atau musikalisasi, atau deklamasi puisi, ini diharapkan menggunakan artikulasi, pengucapan yang secara jelas. Atau kalau kemarin untuk teman-teman Garuda kelas 5, itu berkaitan dengan geguritan, itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu wicoro, wiroso, wiromo, dan wirogo. Wicoro berkaitan dengan artikulasi A, I, U, E, O-nya. Nah, kemudian wiroso lebih pada penghayatannya. Kemudian wiromo ini berkaitan dengan tinggi, kapan harus berteriak, kapan harus lembut. Nah, kemudian wirogo berkaitan dengan mimi atau tidak yang sesuai dengan apa yang sedang itu. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membacakan puisi atau musikalisasi. Kemudian yang kelima yang perlu diperhatikan, untuk karya dengan rapi dan bersih agar kemudian dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, kemudian yang keenam, pengumpulan ini dimulai dari tanggal 7 September sampai dengan 15 Oktober 2020. Nah, bagi format karya video, rekaman suara, file foto, atau file tulis dalam partisipasi ruang apresiasi ini, itu dapat dikirimkan via WA sekolah. Mungkin sudah Ibu Bapak sudah pirsa. Akhir kata, selamat berpartisipasi dalam ruang apresiasi. Bagi teman-teman yang memiliki karya selain puisi, ditunggu untuk bulan berikutnya yang sesuai dengan karya teman-teman. Kemudian bagi teman-teman Garuda yang sudah bersedia berpartisipasi dalam ruang apresiasi karya, ini nanti akan diposting di kanal digital milik yayasan. Nah, akhir kata, belajar jauh-jauh, tetap hati-hati kan? Perpustakaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wandi sudah menyampaikan tentang rencana dari literasi pustaka yang bekerja sama dengan divisi perpustakaan
sekolah. Nah, Bapak Ibu mungkin ada tanggapan atau pertanyaan tentang hal yang disampaikan Pak Wandi mengenai literasi pustaka? Monggo, silakan. Literasi pustaka ini disampaikan untuk memberi sebagai ruang apresiasi anak-anak. Ini merupakan program dari yayasan yang akan dilakukan oleh semua unit di Mangunan. Gitu. Ya, yang tadi merupakan informasi tentang apa yang akan dilaksanakan pada literasi pustaka. Monggo silakan yang akan menanggapi atau bertanya tentang pelaksanaan literasi pustaka dipersilahkan. Sebagai gambarannya, Bapak Ibu nanti akan diberikan berupa video atau semacam teks yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Tetapi ini masih dalam proses revisi ya Pak Wandi ya? Ya, oke, masih dalam proses revisi. Jadi nanti kalau sudah siap akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, itu tentang literasi pustaka. Mas, ada pertanyaan atau tanggapan tentang hal ini? Bu Patmi. Dalam ya? Iya, saya Aris. Ayahnya Yoda 5B. Silakan, langsung saja. Ini kepikiran aja nih barusan, seumpama misalkan anak itu baru saja membaca sebuah buku, entah itu komik atau cerita, lalu si anak ini menceritakan kembali, dan dalam menceritakan kembalinya itu divideokan. Nah, kira-kira yang seperti ini apakah bisa diterima? Jadi anak menceritakan kembali buku yang baru saja dibacanya, atau cerita rakyat atau kisah-kisah yang dia suka gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aris. Monggo Pak Wandi pun tanggapi. Oke, selamat sore Pak Aris. Terima kasih sekali atas ide gagasannya berkaitan dengan bagaimana anak mencoba menuangkan kembali apa yang apa yang dibaca, apa yang dirasakan dari hasil eksplorasi membacanya. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa? Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa untuk hasil karya yang lain itu tolong jangan disia-siakan, tetapi disimpan dulu, karena tentu nanti akan ada tema yang lain selain puisi. Jadi memang untuk puisi ini, untuk kami mencoba awali itu bergantian dengan ceritakan kembali, atau mungkin dengan produk 3 dimensi atau yang lain. Nah, prinsipnya ya bisa, tetapi nanti tentu akan ada wadahnya dan waktunya tersendiri Pak Aris. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, cukup jelas ya Pak, Bapak Ibu. Jadi semua hasil karya anak itu silakan didokumentasikan. Pak Wandi tadi sudah menyampaikan untuk literasi pustaka ini diawali dengan ruang apresiasi puisi. Jadi kita akan mengawalinya dengan kegiatan musikalisasi puisi. Monggo silahkan nanti anak-anak bisa menyiapkan, Bapak Ibu bisa mendampingi anak-anak dalam menyiapkan puisi dengan memperhatikan tadi wiroso, wiromo, wicoro, dan wirogo ya Pak Wandi ya. Saya nggak salah toh Pak. Wicoro,
Wiroso, Wiromo, Wirogo. Ya, itu disampaikan. Monggo, ada yang lain Bapak Ibu? Tentang literasi pustaka. Mungkin tambahan sedikit Bu Patmi. Ya, monggo, Pak. Jadi untuk apresiasi yang berupa puisi ini, kami tidak hanya membatasi untuk bahasa Indonesia, tetapi untuk teman-teman Garuda yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan membacakan puisi dalam bentuk bahasa Inggris, itu juga akan kami tampung. Begitu juga kemarin kami juga melihat anak-anak kelas 5 baik A ataupun B itu juga cukup bagus-bagus di dalam musikalisasi ketika membacakan puisi, ada iringan musiknya dan sebagainya. Nah, ini juga akan kami tampung. Jadi untuk ruang apresiasi puisi ini kami tidak menutup kemungkinan untuk bahasa Jawa dan bahasa Inggris untuk bisa memasukkan. Begitu Bu Patmi tambahannya. Terima kasih Pak Wandi. Cukup jelas ya Bapak Ibu nggih? Mungkin ada tanggapan tentang hal ini. Jika nanti masih ada pertanyaan tentang literasi pustaka, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Wandi atau Pak Andi atau Pak yang di perpustakaan Pak Andri. Bisa Pak Wandi, Pak Andri atau Pak Wandi. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya kemudian tentang proyek kreatif anak. Proyek kreatif anak ini Mem Novi lagi. Silakan Bu Novi. Proyek kreatif anak di rumah untuk mengembangkan potensi mereka. Tadi Bu Novi jadi Pak Wandi, Pak Wandi jadi Bu Novi. Sebenarnya di situ nggak apa-apa, Mem. Harus ganti tempat. Kelihatannya kursi di situ nyaman ya, Bu Novi. Monggo yang punya kursi itu. Kalau sudah rame-rame aja satu kamera. Iya. Bahaya. Social distancing. Nanti tenang di situ, Pak, dekat kipas angin. Itu monggo Bu Novi, silakan. Baik. Ini merupakan hasil evaluasi PJJ subtema pertama, bahwasanya memang kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda sepertinya. Jadi ada yang merasa apa yang diberikan atau kegiatan yang diberikan itu masih terlalu sedikit. Ada yang merasa, itu sudah sangat banyak. Kemudian ada yang di tengah-tengah. Jadi kami mencoba untuk mencari solusi yang terbaik untuk bisa dilakukan bersama bagi anak-anak, kemudian ibu, bapak, dan kakak yang masih memiliki waktu untuk bereksplorasi bersama di rumah. Monggo kami persilahkan untuk melakukan proyek kreatif pilih anak dan orang tua. Jadi nanti seumpama perlu untuk disampaikan kepada guru, monggo kami persilahkan. Jadi ini sebagai solusi yang kami bisa untuk saat ini bagi ibu, bapak, kakak, kemudian anak-anak yang masih memiliki waktu untuk berproses bersama setelah menyelesaikan misi dari guru kelas masing-masing. Kami persilahkan untuk membuat proyek kreatif. Begitu ibu, bapak, dan kakak. Begitu Bu Patmi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Novi. Bapak Ibu, tentang proyek kreatif yang bisa dilakukan di rumah untuk mengembangkan potensi anak,
mungkin sudah ada ya Bapak Ibu yang memberikan proyek kreatif untuk anak-anak di rumah, dan itu untuk perkembangan potensi mereka. Silahkan, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan tentang proyek kreatif. Monggo dipersilakan.